wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, dan pembelajaran yang ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, PKN, dan SBD. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anakku yang hebat-hebat, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa dapat membandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks pada tabel yang tersedia. 2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjawab pertanyaan. 3. Dengan penjelasan guru, siswa dapat membuat poster sederhana. Anak-anak, masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Nah anak-anak, untuk lebih jelas, bacalah bacaan berikut ini dengan judul Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Anak-anak, bacaan yang tadi dibacakan termasuk dalam teks non-fiksi yang memiliki judul. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Dan tuliskanlah hasil pada tabel berikut ini. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lain antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
baik itu hasilnya baik maupun buruk. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya, warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan rumah yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. 2. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah yaitu para siswa melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Dan yang ketiga, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan hidup sekitar. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi yang telah anak-anak dengarkan, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Tulislah masing-masing 3 kewajiban sebagai warga negara yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 2. Tuliskan sikap tanggung jawab dari kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, anak-anak, jika kita sebagai warga sekolah, maka reklame yang dibuat biasanya berisi pesan supaya kita taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai satu bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang apa itu reklame dan apa saja media reklamenya? Sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar ini bertuliskan jagalah kebersihan lingkungan sekolah, di mana pada gambar ini terdapat anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolah. Gambar ini menunjukkan contoh poster. Poster termasuk dalam reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulis. Anak-anak, dapatkah anak-anak berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa imbauan kepada pelajar? Nah, perhatikan langkah-langkah dalam membuat poster berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar. Langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Langkah ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menguatkan spidol atau krayon. Langkah keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Nah, anak-anak, sebelum membuat poster, perhatikan kriteria dalam membuat poster yang baik. Yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. 2. Tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. 3. Peletakan judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. 4. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. 5. Pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. 6. Gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih terlihat. 7. Gambar untuk melengkapi poster harus terlihat jelas. Dan yang ke-8,
Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah membuat poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Berikut ini ada 4 tema. Silahkan anak-anak memilih salah satu di antaranya dan buatlah poster pada selembar kertas. Sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.